Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menceritakan tentang sebuah treat horor yang sudah saya siapkan untuk kalian semua. Dan treat kali ini menyangkut tentang santet ya. Oke. Daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Apa itu santet pering sedapur? Santet pering sedapur adalah santet yang sangat mematikan dan berimbas hingga 7 sampai 12 keturunan yang akan mati secara mengenaskan. Orang yang terkena ilmu bambu serumpun ini, satu persatu keluarganya akan mati sampai habis nasabnya. Saking mematikannya ilmu santet ini, sangat jarang digunakan oleh orang untuk menghabisi korbannya. Hati-hati dengan jenis santet pring dapur ini. Jika ada orang yang terkena ilmu ini, maka Anda jangan sekali-kali merasa bisa menyembuhkannya jika Anda kurang yakin akan kemampuan Anda. Pasti kalian juga pernah ya membaca tweet akun lain tentang santet Prince dapur ini. Intinya sama, beberapa keturunan akan mengalami nasib yang sial, dan paling parah adalah kematian. Cerita dimulai. Ini cerita dari awal semua mimpi buruk ini. Pada zaman kakek, aku mendapatkan cerita ini dari salah satu anaknya. Hidup bertetangga pasti ada suka dukanya. Pastilah senang jika kita memiliki tetangga yang baik, tetapi pastilah sedih jika kita memiliki tetangga yang buruk dan jahat. Aku memilih membuat treat ini di hari Selasa karena hari Selasa menurutku hari yang bagus untuk menceritakan kekacauan di keluarga ini. Tetangga, ya, tetangga. Tetangga yang jahat. Awalnya biasa saja, tapi makin hari makin menjengkelkan keluarga itu. Mereka selalu bikin masalah. Yang masalah ini aku nggak bisa cerita secara detail. Aku nggak tahu ya yang dimaksud tetangga sebelah atau tetangga yang ada di depan. Tapi waktu itu mereka berebut perbatasan semeter. Biasalah, perbatasan rumah pasti ada aja yang dipermasalahin. Itu yang bikin mereka berantem. Padahal faktanya, tanah semeter itu milik tanah si kakek. Terus ada masalah lagi. Kakek menyuruh tetangga tersebut untuk membangun rumah kakek. Tapi si tetangga itu jahat banget. Kakek menyuruh untuk membeli bahan bangunan yang terbaik, tetapi malah dibelikan dengan kualitas buruk. Dan sisa uangnya malah dibikin untuk membangun rumahnya sendiri. Ya, itu sih sudah termasuk korupsi. Sebenarnya permasalahannya banyak, tapi yang diberitahu ke aku cuma itu aja. Oh ya, tetangga tersebut adalah dukun dan tabib. Dia sudah terkenal menyembuhkan orang yang sakit karena santet dan sebagainya. Pada dasarnya, keluarga kakek terkenal galak banget. Mau si kakek atau istrinya sama aja galak. Apalagi kalau ngomong pasti menyakitkan hati. Berbagai pertengkaran telah dilalui. Si kakek geram dengan tetangga itu. Akhirnya si kakek ngomong ke tetangga tersebut dengan mengatakan, "Dasar kamu gak punya agama." Si kakek mengumpat. Aku gak tahu kakek ngomong apa lagi. Yang jelas, kakek banyak banget ngatain ke tetangga. Dan
Kata-kata kakek benar-benar menyakitkan. Tetapi kalau dia nggak dijahatin, ya si kakek nggak akan gitu. Ini sudah lewat batas kesabaran si kakek. Beberapa minggu atau bulan, si istri kakek tiba-tiba sakit. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi kata dokter tidak ada penyakit apapun. Sudah berobat kemanapun, tapi takdir berkata lain. Si istri kakek meninggal dunia tanpa penyakit apapun. Kakek sangat sedih. Setelah kepergian istrinya, beberapa tahun kemudian si kakek mengalami kecelakaan. Dia tertabrak motor. Sempat berhari-hari kakek dirawat di rumah sakit dan akhirnya kakek meninggal dunia. Oh ya, ketika istri kakek sakit dan kakek mengalami kecelakaan itu pas hari Selasa. Kepergian kakek dan sang istri sangat meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para anak-anaknya. Apalagi para anaknya belum cukup dewasa waktu itu. Mereka meninggalkan 5 anak lebih. Bertahun-tahun sudah mereka ikhlas dengan kepergian orang tuanya. Sampai akhirnya mereka memiliki keluarga masing-masing dan sampai memiliki keturunan. Tapi mimpi buruk ini belum berakhir. Ini cerita dari sudut pandang anaknya. Kami hidup rukun sebagai kakak beradik sampai kami memiliki anak masing-masing. Anak-anak kami hidup bahagia. Tapi kebahagiaan kami cuma sesaat. Keponakanku atau anak dari kakakku, dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu saat hari Selasa. Dia dirawat berminggu-minggu di rumah sakit sampai menghabiskan banyak biaya. Tapi nasib buruk menimpanya. Ia dinyatakan meninggal oleh dokter. Kami sangat terpukul dengan kepergiannya. Dia laki-laki yang pendiam dan baik, tetapi Tuhan berkehendak lain. Setelah itu, nasib sial selalu mendatangi kami. Mulai dari anggota kami yang sakit-sakitan dan berujung kematian. Setiap keluarga kami kecelakaan dan sakit, dan pasti berjarak bertahun-tahun. Satu persatu dari keluarga dan anak-anak kami meninggal, terutama anak laki-laki. Nah, mulai dari sini aku yang bercerita. Menurut kesaksian dari suamiku sendiri, pada saat itu suamiku mendapat kabar jika ayahnya mengalami kecelakaan hebat. Ia mengalami luka yang cukup serius, bahkan harus segera dioperasi. Oh ya, ayahnya suamiku ini adalah anaknya si kakek yang kuceritakan di awal tadi. Jadi, suamiku adalah cucu si kakek galak itu. Dari pengakuan suamiku, ayahnya harus dioperasi. Jadi tempurung kepalanya harus dimasukkan sementara ke dalam perutnya. Aku juga gak paham sih maksudnya. Setelah itu baru dikeluarkan dan dikembalikan ke tempatnya semula. Setelah berminggu-minggu di rumah sakit, akhirnya dia sembuh. Bersyukur banget bisa melewati masa-masa itu tanpa kematian. Dilihat dari saudara-saudaranya, pasti tidak bisa selamat dari maut itu. Sekarang orangnya masih hidup dan sehat. Setelah bertahun-tahun kejadian itu, nasib buruk menimpa anaknya laki-laki. Dia adalah adik dari suamiku. Pada saat itu, dia mengantar pacarnya mudik di kota P yang jaraknya cukup jauh dari kota kami. Jadi kejadiannya saat hari Lebaran Idul Fitri, yang waktu itu lebarannya malah mundur sehari. Aku lupa tahun berapa itu. Maaf, kami non-muslim tidak mengingat itu. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar pacarnya, nasib buruk menimpanya. Dia mengalami kecelakaan hebat.
Menurutnya, dia saat itu menghindari seorang kakek yang menyeberang dan akhirnya oleng ke arah pembatas jalan. Tapi, menurut pengakuan saksi yang ada di tempat kejadian, dia kecelakaan tunggal. Tidak ada si kakek yang menyeberang, dan saat itu jalanan juga sepi karena lebaran. Akhirnya, dia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi keluarga menolak dan menyuruh untuk mengantarkan ke rumah sakit yang ada di kota lain yang berjarak 3 kota dari tempat kejadian kecelakaan. Jadi, rumah sakit ini kalau dari kota asal kami hanya berjarak 1 jam perjalanan. Tetapi karena tempat kejadian jauh, jadi harus menempuh berjam-jam untuk sampai di rumah sakit ini. Setelah sampai di rumah sakit, dia langsung masuk di ruang ICU. Dan di hari-hari awal di rumah sakit, dia masih bisa bicara dan masih nampak sehat. Tetapi tiba-tiba, hari-hari berikutnya dia mulai kritis. Semua alat bantu dipasang di tubuhnya, mulai dari alat bantu pernafasan, alat bantu makan, hingga alat bantu pipis dan sebagainya. Dia sering histeris waktu itu. Dia menjelaskan bahwa ada seseorang yang membuatnya takut. Katanya makhluk itu menyeramkan. Dia selalu berteriak ketika makhluk itu datang dan menyuruh makhluk itu untuk pergi. Orang-orang di sekitarnya mulai bingung dan menganggapnya mulai depresi. Aku sendiri yang nulis tweet ini gak terasa air mataku keluar. Betapa kejinya orang yang mengirimkan santet Pringles dapur ini kepada kami. Bahkan orang-orang yang gak tahu apa-apa bisa kena imbasnya. Di hari-hari berikutnya masih sama. Dia sering memberontak dan berteriak histeris, sampai kedua tangan dan kakinya diikat supaya dia tidak mencelakai dirinya sendiri. 40 hari lebih dia berada di ruang ICU. Ratusan juta sudah keluarga keluarkan untuk biaya dia. Dan dia sering bilang, "Aku ingin pulang." Entah berapa kali dia mengucapkan kalimat itu, tetapi Tuhan mengabulkannya. Dan akhirnya dia pulang ke rahmat Tuhan. Dia waktu itu masih berumur 21 tahun. Dia mengalami hal buruk dengan motor barunya. Mungkin kalau dia masih hidup sekarang umurnya sekitar 29 tahunan. Ganteng, mancung, hitam manis. Ya, semoga tenang di sana ya di iparku. Ini masih berlanjut. Tahun demi tahun setelah kepergian dia, perasaan sedih masih terpendam, terutama sang ibu. Sang ibu trauma ketika saat lebaran mereka tidak boleh keluar rumah. Ia takut keluarganya akan bernasib sama dengan anak laki-lakinya. Bahkan, sang ibu juga takut berboncengan dengan motor. Dia sangat trauma. Beberapa tahun kemudian, anak pertamanya, yang sekarang adalah suamiku, menikah denganku. Ibu itu sekarang menjadi mertuaku, tapi hanya beberapa saat saja. Tentang ibu mertuaku ini, aku pernah bercerita di Treat Firasat dan akan kembali kuceritakan di sini secara detail. Keluarga dari suamiku adalah seorang perantau. Dia bukan berasal dari pulau ini. Di tempat asalnya dia memiliki rumah, tapi mereka tinggalkan, malah pindah di pulau ini dan memilih mengontrak sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setelah anak lelakinya menikah, ibu mertuaku ini mempunyai rumah sendiri di pulau ini. Rumah yang diidam-idamkan akhirnya dimiliki. Tinggal tahap renovasi. Saking senangnya, ibu mertuaku sampai ikut merenovasi sendiri. Setiap pekerjaan dia selalu ikut. Memasang keramik, merobohkan tembok, dan mengecat tembok. Sebelum pindah rumah dia selalu bilang, "Nanti kalau mami pergi, rumahnya tolong bersihkan ya."
Dia selalu bilang begitu lebih dari 3 kali. Mami mau pergi, entah ke kota M, entah kemana. Tapi jangan lupa rumahnya selalu dibersihkan, ucap dia. Aku bingung kenapa dia mengucapkan hal yang sama. Mami mau pergi, mami mau pergi. Ada hal yang mengganjal di pikiranku, tapi aku nggak bisa mengartikannya. 2 hari lagi kami akan pindah ke rumah baru. Barang-barang kami telah kami masukkan ke dalam kardus dari sebulan yang lalu. Mami sangat senang dia akan memiliki rumah baru. Tapi semuanya berubah seketika. 2 hari sebelum kami pindah, kedua mertuaku mengalami kecelakaan yang hebat. Mereka baru pulang dari rumah baru untuk sekedar bersih-bersih. Ibu mertuaku meminta diantar oleh suaminya untuk mengambil uang di bank, dan bapak mertuaku mengiyakan. Mereka berboncengan, dan posisi mamiku membawa sekotak kardus di pangkuannya. Entah apa yang dipikirkan oleh bapak mertuaku hingga memilih jalan raya, padahal biasanya dia memilih jalan perkampungan. Takdir memang tidak bisa dihindari. Sebuah mobil sedan melaju kencang dan menabrak mereka dari belakang. Mereka berdua terpental jauh hingga pingsan. Mereka tersadar setelah berada di rumah sakit. Bapak mertuaku luka ringan di tangan, tapi ibu mertuaku sangat parah. Dia mengalami patah tulang rusuk. Jadi, tulang rusuknya itu remuk. Ibu mertuaku lalu dirujuk ke rumah sakit lain karena ia sangat terluka parah. Sesampainya di rumah sakit rujukannya, ia mendapatkan alat bantu, mulai dari alat bantu pernafasan dan yang lain-lain. Oh ya, rumah sakit ini sama ketika anak laki-lakinya dirawat saat mengalami kecelakaan. Kulihat keadaannya sangat menyedihkan. Yang sehari kemarin ia senang karena akan pindah rumah baru, sekarang dia malah menginap di rumah sakit dalam keadaan koma. "Ibuku kenapa? Kamu tahu sesuatu kan?" tanya suamiku kepadaku. "Aku nggak tahu," ucapku bingung. "Ngomong aja, kayaknya kamu tahu sesuatu," ucapnya dengan mata sedikit memerah. Aku nggak tega dengan suamiku. "Kayaknya ibumu ini kena sumpah orang, dia jadi korban," ucapku yakin. "Kenapa begitu?" tanya suamiku. "Itu semua dimulai dari kakek nenekmu. Mereka kena sumpah, dan sumpah itu sampai ke semua keturunannya," ucapku menjelaskan. Ibu mertuaku dirawat di ICU selama 51 hari. Kami mengeluarkan biaya rumah sakit yang tidak sedikit, kurang lebih setengah M. Waktu itu aku menjenguknya. Aku terkejut di dekatnya ada makhluk yang menyeramkan. Dan waktu itu aku gak jadi masuk ke ruang ICU karena si makhluk itu melotot ke arahku. Aku langsung kabur, meninggalkan suamiku. Aku berlari keluar bangunan rumah sakit. Suamiku menelpon, "Kenapa tiba-tiba aku lari?" Aku menjelaskan alasan lain, dan aku tidak menceritakan kepada suamiku. Aku menunggu suamiku di luar, lalu ia menjemputku. Aku berpamitan untuk pulang ke rumah. Makhluk itu bentuknya kayak genderuwo. Dia bertaring, hitam matanya melotot, tapi dia pendek dan gendut. 51 hari ibu mertuaku dirawat di ICU. Dia beberapa kali bilang, "Aku ingin pulang." Sama persis yang dikatakan anaknya waktu itu. Kami kasihan melihat keadaannya. Jika tidak dibantu dengan alat pernafasan, pasti di minggu pertama ibu mertuaku ini sudah tiada.
Dari awal masuk ICU, dia belum dioperasi oleh dokter. Kata dokter, jika ingin dioperasi harus bisa bernafas sendiri minimal 60%. Tetapi ibu mertuaku hanya bisa bernafas dari pernafasannya sendiri sebanyak 30%. Sisanya dibantu oleh alat pernafasan. Akhirnya keluarga sepakat untuk mengikhlaskan beliau saja. Sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Jika sembuh pun akan mengalami kelumpuhan. Biaya perawatan hampir setengah M. Kami juga sudah tidak sanggup untuk membayar lagi. Kami juga kasihan dengan beliau, harus merasakan sakit terus. Akhirnya semua alat bantu dilepaskan. Keluarga kami sudah ikhlas. Baru beberapa jam sesudah dilepas, ibu mertuaku menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau sudah bertahan hampir 2 bulan. Itu sudah luar biasa. Selang 2 hari setelah kematian ibu mertuaku, kami dapat telepon dari adik dari bapak mertuaku jika suaminya meninggal karena sakit. Ia dirawat di rumah sakit selama seminggu. Ia meninggal karena penyakit gula. Belum sembuh duka kami kehilangan ibu mertua. Kami harus mendapat kabar duka lagi. Dalam seminggu kami kehilangan anggota keluarga. Jadi, ibu mertuaku dan satu lagi yang meninggal tadi adalah menantu dari kakek yang galak itu. Oh ya, waktu upacara pemakaman ibu mertuaku mengundang, maksudnya itu pemakaman ibu mertua, kami mengundang pendeta dari negara tetangga. Dia sangat pintar dalam hal gaib. Dia mengungkapkan bahwa ibu mertuaku kena sumpah. Aku nggak begitu paham dia ngomong apa lagi karena dia memakai bahasa Melayu. Intinya, dia mau menghentikan sumpah itu atau santet prince dapur itu. Dia meminta pohon pisang yang masih utuh dan ia memulai ritual. Aku nggak melihat ritual itu, jadi nggak bisa menjelaskan. Setelah itu dia menjelaskan bahwa sumpah itu telah selesai. Aku sih nggak yakin ya dengan pendeta itu. Aku menjelaskan benteng itu akan pecah juga pada akhirnya, karena santet ini nggak mudah untuk dihentikan. Aku menjelaskan kepada yang lain bahwa ini adalah masalah yang serius dan harus ditangani lebih tahu dan pandai. Tapi mereka kayaknya bodoh amat dan gak percaya sama omonganku. Mereka mengatakan sudah ditangani oleh pendeta itu. Ya, aku sih cuma diem aja. Aku mengibaratkan sebuah benteng adalah sebuah kaca. Di tahun pertama setelah kematian ibu mertuaku, benteng itu terlihat retak. Aku mulai was-was dan berhati-hati. Di tahun kedua, mulai retakannya melebar dan beberapa bulan kemudian pecah. Aku makin was-was dan waspada. Aku takut santet itu mengenai keluarga kecilku. Aku selalu berdoa dimanapun berada. Semoga keluargaku dijauhkan dari santet itu. Aku memang harus nyelesain treat ini di hari Selasa ini juga. Karena jika dilanjutkan besok, itu adalah sebuah pantangan. Makhluk itu memberiku sebuah kesempatan bercerita di hari Selasa saja. Tenang saja, makhluk ini tidak berbahaya bagi kalian para pembaca. Dia hanya mengincar keluarga kami. Jika kalian indigo dan bisa lihat dia, tolong ajakin dia ngopi dan bilangin suruh pergi jauh-jauh dari keluargaku. Kami mendapat kabar dari saudara pada tengah malam saat itu, hari Selasa, tepatnya 3 bulan yang lalu, bahwa adik dari bapak mertuaku terkena serangan jantung. Dikabarkan bahwa sebelumnya terjatuh di kamar mandi.
Setelah beberapa jam, dikabarkan akhirnya dia meninggal. Rasa duka menyelimuti kami lagi. Oh ya, dia ini laki-laki ya. Saat ibu mertuaku kecelakaan juga di hari Selasa. Intinya, kesialan kami berupa kecelakaan dan sakit, dan pasti jatuh di hari Selasa, tapi meninggalnya di hari lain. Kami sudah paham persis tentang yang menakutkannya hari Selasa bagi kami. Bahkan, kami menghindari hari Selasa untuk bepergian. Untuk foto bertiga pun kami hindari, karena sebelum mereka meninggal, beberapa dari mereka melakukan foto bertiga. Dan mereka yang meninggal pasti yang di posisi tengah. Aku pun gak boleh foto bertiga. Ya gimana lagi, keluarga kecilku masih 3 orang saja. Aku sering mengambil foto bertiga. Aku yakin keluarga kecilku ini dilindungi. Kecuali yang bikin sial itu kalau foto bertiga, tapi salah satu dari orang itu bukan keluarga kita. Oh, bisa foto bertiga tapi keluarga sendiri ya. Tapi kalau buat orang lain dilarang. Oh ya, aku akan cerita tentang pengirim santet itu. Dia adalah orang P. Gak usah aku samarin ya, karena aku benar-benar marah padanya. Sebenarnya di tweet ini disebutkan ya nama kotanya, tapi saya memilih tidak menyebutkan ya. Dia sudah meninggal lama. Makhluk itu adalah salah satu dari peliharaannya. Dia memang terkenal jahat. Dia yang mengirim santet itu. Mau dihentikan juga orangnya sudah meninggal. Si makhluk ini tak akan berhenti mencari tumbal jika tak dihentikan oleh pemiliknya sendiri. Ntar kalau ada waktu, aku mau mampir ke Ningsi Tinampi biar bisa dihentikan itu. Kasihan anggota keluarga yang menjadi korban. Jadi ini masih 2 turunan ya. Masih bisa lanjut sampai turunan ke-10. Bahaya tuh santet. Yang rajin sembahyang pun pasti masih bisa kena santet ini. Apalagi yang gak pernah sembahyang. Bukan hanya sakit dan kecelakaan pada saat hari Selasa saja, tetapi bahkan rumah tanggaku pertengkaran dari yang kecil sampai besar terjadi di hari Selasa. Contohnya, seminggu yang lalu tepatnya di hari Selasa aku bertengkar dengan salah satu keluarga. Aku berpikir kenapa aku yang sebagai menantu harus terkena imbas santet ini. Memang santet ini membuat keluarga kami sangat kacau. Jika suatu saat nanti aku juga menjadi korban dari kegilaan santet Prince dapur ini, setidaknya aku sudah meninggalkan tulisan ini. Dan kalian para pembaca menjadi saksi. Kalian pembaca sudah tahu yang sebenarnya. Cerita ini bukan karangan. Ini curhat pilu dari keluarga besar kami. Memang aku menulis ini tidak izin dulu ke mereka, tetapi ini menyangkut keluarga kecilku. Jadi aku ikut terlibat. Minta doanya saja untuk mereka yang telah tiada. Semoga mereka diberi kebahagiaan di surganya. Hikmah dari cerita ini, kita harus berbaik hati kepada orang lain sekitar. Kita harus pikirkan juga apa yang akan kita omongin, apakah itu menyakitkan atau tidak. Kita juga nggak boleh jahat ke orang lain kalau kita nggak mau dijahatin. Intinya mereka salah semua. Mereka yang bikin kekacauan ini, dan anak-anaknya kena. Ceritaku ini aku tutup, kunyatakan selesai. Oh ya lupa, pertamanya makhluk ini tak setuju untuk aku bercerita tentang santet ini. Dia terus bilang jangan cerita, jangan cerita. Dia ngomong itu terus, tapi dengan bujuk rayu. Dan akhirnya dia luluh juga. Aku boleh cerita, tapi dengan satu syarat. Harus cerita di hari Selasa. Cerita selesai. Oke. Terima kasih kepada tweetnya Mbak Marmar Ria Mari yang menceritakan tentang keadaan keluarganya ya.
yang terkena santet Brings dapur. Mungkin karena belum terbiasa menulis ya Mbak Mari ini, jadi agak berantakan. Jadi saya juga membacakannya agak berantakan. Tapi saya harap apa yang saya bacakan di sini para pendengar bisa mengerti lah inti dari cerita ini. Bahaya juga ya Brings dapur ini ya. Karena imbasnya bukan hanya satu generasi, sampai 12 generasi atau 7. Wow. Dan hikmah yang bisa dipetik dari cerita ini adalah jika kalian berbicara pada seseorang itu, dipikir-pikir dulu apakah omongan kita itu menyakitkan atau tidak. Tapi kadang-kadang itu gimana ya, kalau kita lepas kontrol itu omongan jelek itu keluar gitu. Dan bahayanya di situ. Makanya kan kita itu kan selalu kalau ada harian itu minta maaf pada orang-orang. Apalagi kalau hari raya ya, lebaran itu kan, baik itu kita nggak salah atau salah, itu kan tetap minta maaf. Karena apa? Kita nggak tahu loh. Ketika kita ngomong sama seseorang, kelihatannya aja baik-baik aja, ternyata dalam kalimat kita itu ada sesuatu yang menyakitkan, tapi dia milih diem aja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.